Kalian tahu kenapa gue memilih kamera Sony ZV-E10 ini? Kalian bisa simak video ini dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Fahrul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing aja ke teman-teman. Gue mau ngasih tahu alasan gue kenapa gue memilih kamera Sony ZV-E10 ini ya teman-teman. Oke, sedikit cerita aja ya teman-teman. Di tahun 2022 dulu tuh gue pakai kamera Sony A6000, dimana tuh gue ngerasa nggak puas ya dengan kamera itu untuk videonya. Jadi gue ngerasa stuck aja ya, skill gue tuh di situ-situ aja, nggak ngerasa berkembang. Dan gue tuh ada niatan untuk upgrade kamera, tapi di situ gue ngerasa dilema ya teman-teman. Gue pakai kamera apa ya upgrade-nya? Nah, teman gue tuh kan ada yang pakai Sony A6400. Nah, kata teman gue itu bagus banget, tapi budget gue tuh belum banyak ya, belum nyampe ke budgetnya di Sony A6400, dimana Sony A6400 dulu itu di tahun 2022 itu masih tinggi banget ya teman-teman, kisaran 14 juta sampai 15 jutaan. Nah, akhirnya gue tuh nge-review dulu kamera ya. Setelah beberapa bulan gue review kamera yang lainnya, bagus ke kamera apa sih kalau misalnya gue upgrade dari Sony A6000. Dan setelah lama gue mencari kamera yang cocok untuk gue untuk upgrade dia, dari mulai Sony A6000 ya, kalau misalnya gue mencari ke Sony A6400 gue masih kurang budgetnya. Dan alhasil setelah bersabar keluarlah kamera Sony ZV-E10 ini. Nah, gue ini tuh direkomendasiin sama teman gue ya, namanya Ibnu. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya gue podcast sama dia, Sony A6400 atau Sony ZV-E10. Nah, gue itu direkomendasiin sama dia. Dia udah ngeracun ya, Sony ZV-E10 itu tuh katanya dalemannya itu sama banget kayak Sony A6400. Dengan budget yang dulu itu mencukupi ya teman-teman ya, kisaran 12 juta udah kitnya. Nah, salah satu alasannya itu budget gue tuh kurang ya untuk Sony A6400 pada zaman itu ya, pada tahun 2022, karena masih tinggi ya teman-teman, masih 14 sampai 15 jutaan. Dan sedangkan gue tuh cuma punya budget 11 juta sampai 12 juta aja. Nah, salah satu alasannya gue memilih kamera Sony ZV-E10 itu tuh kan karena budgetnya gue belum memenuhi di Sony A6400. Nah, alasan yang kedua, kamera Sony ZV-E10 ini tuh spesifikasinya hampir sama seperti Sony A6400 ya teman-teman. Ada dari S-Log 2, S-Log 3 dan HLG, terus juga udah 4K. Dan juga kalau misalnya Sony ZV-E10 ini tuh sudah dilengkapi dengan electrical steady shoot, dimana tidak dimiliki di Sony A6400. Nah, itu alasan ketiga kenapa gue pakai kamera Sony ZV-E10, karena tidak dimiliki di Sony A6400, yaitu electrical steady shootnya. Jadi itu satu kelebihan ya di Sony ZV-E10 ini. Tapi kalau misal dari build quality, memang Sony ZV-E10 itu tuh menurut gue kurang karena seperti kalian lihat sendiri aja, ini kecil banget dan genggamannya pun kecil, tidak seperti kamera-kamera profesional ya. Sony A6400 kan build quality memang sudah bagus ya, dengan besar juga ya, seperti Sony A6000 yang Sony A6000, Sony A6300 ya, itu udah gede ya, build quality-nya udah dibilang oke banget ya. Tapi kalau misal Sony ZV-E10 itu kecil banget ya, mungkin seperti kamera-kamera pocket yang kecil banget ya, jadi kurang aja di genggamnya. Tapi kalau misalnya untuk kualitasnya menurut gue itu sama banget ya teman-teman, seperti Sony A6400. Nah, di sini sensornya pun masih sama ya. Gue juga pengennya sih upgrade ke full frame, tapi ternyata budgetnya kalau misalnya kita upgrade ke Sony yang full frame itu lensanya harus mahal-mahal ya teman-teman, dan budget gue tuh belum nyampe ya. Dan akhirnya ya udahlah, gue pakai kamera Sony ZV-E10. Jadi kalau misalnya kamera Sony ZV-E10 itu yang menurut gue itu hasilnya tuh udah sama banget seperti Sony A6400. Dan mungkin teman-teman juga banyak ya, kamera Sony ZV-E10 itu kan kecil, apakah dipercaya gitu ya sama yang klien-klien. Dan kalian tuh nggak perlu insecure ketika kalian melihat bodinya itu kecil, tapi kalian bisa membuktikan dengan kualitas videonya ya, seperti hasil videonya gitu ya, hasil video penggarapan kalian. Jadi perbanyak dulu aja portofolio menggunakan Sony ZV-E10 dan meyakinkan ke klien kalau misalnya kamera Sony ZV-E10 itu bukan kamera
mainan atau enggak kamera-kamera murah dan kamera-kamera yang speknya tuh kurang ya. Tapi ternyata kamera Sony ZV-E10 ini tuh bisa menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Sudah mulai dari 4K, terus juga udah auto fokusnya cepat, terus juga udah dilengkapi dengan S-Log 2, S-Log 3, terus juga ada electrical steady shoot-nya, terus juga ada beauty skinnya. Jadi kalau misalnya kalian vlogger atau enggak kalian bisa nge-review, itu kalian bisa menggunakan di produk showcase-nya. Itu sangat memudahkan banget. Jadi banyak banget ya kelebihan di Sony ZV-E10 ini. Makanya gue memilih kamera Sony ZV-E10 ini. Jadi gue tuh memilih kamera Sony ZV-E10 ini tuh sudah dipertimbangkan banget teman-teman ya, ketika gue mau upgrade kamera ya dari Sony A6000. Tadinya mau ke Sony A6400 tapi budget belum memenuhi, dan akhirnya keluar di Sony ZV-E10 dengan spesifikasi yang sama banget seperti Sony A6400, dan ada kelebihannya yang tidak dimiliki di Sony A6400 ya, mulai dari electrical steady shoot, terus juga ada product showcase, terus juga ada autofocus cepatnya juga ya, sama ya seperti Sony A6400 kalau misalnya autofocus tercepatnya. Nah itu adalah alasan kenapa gue memilih kamera Sony ZV-E10 di tahun 2022, 2 tahun lalu teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya sekarang yang nonton ini tuh pengen kamera Sony ZV-E10, mungkin banyak yang lagi mencari bagus atau enggak sih kamera Sony ZV-E10 ini tuh. Itu tergantung ke kebutuhan kalian. Dan ada juga yang bertanya, ini kamera Sony ZV-E10 kok nggak ada flashnya, terus untuk fotonya jelek. Tidak teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya kamera nggak ada flashnya ya, mungkin ini diperuntukkan untuk video, tapi tidak menutup kemungkinan tidak bisa menghasilkan foto yang bagus ya teman-teman. Gue juga foto masih pakai Sony ZV-E10 ya teman-teman. Sekarang kita tinggal kombinasikan aja dengan lensa-lensanya ya. Kalau misalnya kalian membutuhkan low light dia tidak perlu flash, kalian bisa menggunakan lensa-lensa fix ya, lensa-lensa bukaan terbesar ya, mulai dari 1,8, 1,6, 1,2 ya, pokoknya FF terbesarnya. Tinggal mainin shutter speednya juga, dan ISO-nya kalian seimbangkan juga. Dan mungkin teman-teman juga ada yang bertanya juga ya, settingan-settingan yang enak itu yang seperti apa sih? Nah kalau misalnya kita ngomongin settingan ya teman-teman, setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman, cahaya berbeda-beda ya, terus juga lensa berbeda-beda. Nah kalau misalnya settingan gua seperti ini, gua kasih tahu juga kalau kalian terapkan belum tentu sama teman-teman, karena dengan keadaannya tuh berbeda ya. Walaupun cahaya ada tapi lingkungan itu beda ya teman-teman. Cahaya yang misal di depan ini ada, di belakang ada ya, itu mengaruh sekali ya ketika pencahayaan, dan Kelvinnya juga itu sangat berbeda teman-teman. Nah kalau misal di depan ini kan gua di index ini kan harus di 4300 ya teman-teman. Mungkin di nanti teman-teman juga lightingnya berbeda Kelvinnya. Nah jadi kalau misal settingan itu yang penting kalian bisa memahami dulu nih ya fungsi-fungsinya, mulai dari kameranya ya. Fungsi-fungsi dalam kameranya itu kalian perhatikan lagi, kalian pelajari lagi, kalian kuasai lagi. Jadi kalian tinggal tinggal bereksplor aja. Yang penting kalian bisa menguasai aja nih kamera dalemannya tuh seperti apa ya. Kalian harus bisa memahami dulu karakter kamera-kamera yang kalian punya ya. Tidak harus Sony ZV-10 tapi menyeluruh kamera kalian harus mengerti dan paham tentang kamera tersebut. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Bye bye.